Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Amisa dengan NIM A0 C023100099 dari kelompok 4 bersama dengan rekan-rekan saya. Kali ini kami akan membahas terkait proposal di mata kuliah Komunikasi Bisnis Era Digital, dan kali ini kami berkesempatan hadir untuk membahas terkait proposal bisnis, yaitu jasa pembuatan aplikasi startup buat kamu yang sedang membutuhkan aplikasi untuk penjualan usaha kamu. Perkenalkan, saya Nandifa Maili Maharani. Di sini saya beserta teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi tentang proposal untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Bisnis Era Digital. Nah, teman-teman udah pada dengar belum kata proposal? Sebenarnya proposal itu apa sih? Proposal itu adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan ide, kegiatan, proyek yang ingin kita lakukan. Nah, biasanya proposal itu digunakan untuk mengajukan kegiatan, meminta izin, mencari dukungan baik moral ataupun dana. Nah, ada beberapa jenis proposal. Yang pertama itu ada proposal kegiatan, di mana digunakan untuk merencanakan dan mengajukan sesuatu kegiatan atau acara. Contohnya itu seperti proposal kegiatan Maulid Nabi, proposal pentas seni sekolah, proposal pelatihan kepemimpinan, dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada proposal bisnis. Nah, proposal bisnis ini digunakan untuk menawarkan rencana usaha atau kerjasama bisnis kepada pihak lain, kepada investor, contohnya mitra ataupun sponsor. Contoh dari proposal bisnis yang pertama ada proposal pendirian usaha kopi, proposal kerjasama antara dua perusahaan, terus ada proposal sponsorship. Kemudian ada proposal penelitian. Proposal ini digunakan dalam bidang akademik atau ilmiah untuk mengajukan rencana penelitian yang akan dilakukan. Contohnya itu ada proposal skripsi, proposal penelitian tindak kelas atau PTK. Terus ada proposal riset pasar. Selanjutnya ada proposal project yang mana digunakan dalam dunia kerja atau profesional untuk mengajukan proyek pembangunan, teknologi, sosial, atau lainnya. Contohnya itu ada proposal proyek pembangunan gedung maupun proposal proyek IT atau pengembangan aplikasi. Terakhir ada proposal pengajuan dana atau bantuan. Biasanya ini digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan dana atau donasi dari lembaga pemerintah, organisasi, atau perorangan. Nah, proposal itu bukan cuma sekedar formalitas, tapi kunci utama supaya kegiatan kita itu bisa terlaksana dengan baik dan jelas arahnya. Oke, baik, yang akan saya dan teman-teman jelaskan yaitu tentang proposal bisnis, di mana proposal ini menawarkan jasa pembuatan aplikasi startup. Nah, untuk membuat proposal, langkah pertama yaitu dengan membuat cover terlebih dahulu. Pada halaman kedua yaitu kita akan membuat surat, di mana surat ini sebagai surat penawaran karena kita menawarkan jasa kita. Karena ini surat penawaran, jadi untuk perihalnya yaitu penawaran pembuatan aplikasi startup. Di sini kita menawarkan kepada PT Narmada Awet Muda. Karena kita menawarkan kepada PT Narmada, berarti kita harus membuat surat penawaran terlebih dahulu. Isi suratnya itu berisi tentang penawaran jasa kita terhadap PT Narmada, bahwa kita akan melakukan kerjasama untuk meningkatkan penjualan dari PT Narmada Awet Muda tersebut. Di era zaman sekarang, semua serba teknologi, terutama buat kamu yang ingin mengembangkan usaha kamu, perlu untuk memanfaatkan teknologi. Di zaman sekarang, memulai bisnis itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Tapi untuk memulai bisnis juga tidak sesulit yang kita pikirkan, karena semuanya sudah serba digital. Untuk penjualan digital, untuk promosinya semuanya melalui digital. Saat ini berdagang atau memulai bisnis melalui aplikasi startup itu sangatlah mudah. Sama seperti yang kita ketahui saat ini, seperti yang kita saksikan, banyak perusahaan atau usaha yang melakukan penjualan melalui aplikasi startup. Seperti salah satu contoh yang sering banget kita lihat itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, semuanya melakukan penjualan melalui aplikasi startup. Itu yang akan mempermudah kamu untuk melakukan penjualan pada saat sekarang, karena ini kita akan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sudah tidak banyak lagi warga yang melakukan pembelian langsung di pasar atau di toko, tapi banyak warga yang sudah mulai melakukan pembelian melalui aplikasi startup. Oleh karena itu,
Untuk kamu yang ingin mengembangkan usaha kamu atau untuk kamu yang sedang stuck untuk melakukan penjualan, ini adalah solusi yang sangat tepat karena kami menawarkan jasa pembuatan aplikasi startup untuk membantu kamu mengembangkan bisnis kamu lebih besar dan mendapatkan omset sesuai dengan target yang kamu inginkan. Mengapa harus aplikasi startup? Yaps, itu adalah pertanyaan yang sering kita temui. Aplikasi startup memberikan solusi bagi dunia usaha guna menjangkau konsumen sebanyak mungkin di mana saja dan kapan saja. Tidak terbatas wilayah geografi dan waktu. Selain dapat diakses di mana saja dan kapan saja, aplikasi startup seperti online shop sangat praktis digunakan dan sangat mudah tentunya. Penggunaan hanya tinggal mendownload di Play Store dan aplikasi siap digunakan. Dengan adanya aplikasi startup, belanja ataupun memenuhi kebutuhan jadi sangat mudah. Tinggal pesan, lalu notif masuk, kemudian diproses, lalu dikirimkan. Dan tentunya ada prosedur khusus dalam menjalankannya. Jenis paket dan biaya layanan yang kami tawarkan, yang pertama ada bisnis praktis. Ini paket bisnis praktis yang sangat cocok digunakan bagi Anda yang memiliki usaha menengah ke atas atau yang sudah memiliki usaha sebelumnya yang sudah lumayan berkembang tetapi ingin meningkatkan omset yang lebih besar lagi. Nah, fasilitas-fasilitas yang kami tawarkan ada di deskripsi box atau ini. Dan untuk biaya operasionalnya sebesar Rp1.599.000. Untuk paket yang kedua yaitu Pro Praktis atau For Pro untuk yang menengah. Paket ini cocok untuk kamu yang punya usaha menengah yang memiliki usaha sekaligus untuk meningkatkan konsumen dan menambah omset. Untuk biaya operasionalnya sebesar 1 juta dan untuk fasilitas yang teman-teman dapatkan bisa dibaca di file yang akan saya taruh di deskripsi box. Dan untuk paket yang ketiga yaitu Light Practice for Light atau yang basic. Nah, paket layanan ini sangat cocok buat Anda yang ingin memulai bisnis usaha baru dan memulai dengan bisnis kecil-kecilan. Nah, untuk biaya operasionalnya itu sebesar Rp850.000 dan untuk fasilitasnya sudah lengkap ya teman-teman. Nah, untuk servis pemeliharaan dan update aplikasi ini ada pembaharuan aplikasi maksimal 3 kali, update Play Store khusus Light maksimal 4 kali, pemeliharaan dan pengecekan aplikasi setiap 1 bulan sekali, keamanan dan servis aplikasi terjamin. Nah, tunggu apa lagi? Yuk buat aplikasi startup untuk kamu yang ingin meningkatkan penjualan untuk produk yang ingin kamu tawarkan ke orang banyak. Kata layanan kami, calon klien customer service wajib membaca serta memahami syarat dan ketentuan sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa customer service. Sebaliknya, Anda harus tetap menyetujui perjanjian ini selama Anda menjadi klien kami. Perjanjian ini dibuat demikian rupa demi kepentingan bersama, juga demi keamanan dan keleluasaan pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa customer service. Perjanjian ini juga dilampirkan pada form pemesanan customer service dan harus disetujui pelanggan. Dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Adapun syarat dan ketentuan kami, pertama, wajib memberikan nama lengkap, alamat email yang jelas dan valid, serta informasi lainnya yang dibutuhkan. Kedua, calon klien wajib mengisi formulir yang sudah disediakan secara online dan wajib mengunggah data yang diperlukan. Yang ketiga, ubah desain dilakukan sesuai ketentuan paket layanan yang diambil. Yang keempat, masa aktif aplikasi selama waktu yang ditentukan sesuai paket layanan. Jika melewati batas, klien harus melakukan perpanjangan domain aplikasi sesuai paket yang telah dipilih. Jika tidak, dan kami tunggu di jasa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.